Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kita lanjut ke training kita hari ini tentang handle objection. Seandainya nasabah berkata, saya sudah punya agen yang terbaik. Dia sudah ada langganan agen. Dia nggak mau tambah lagi agen polis dengan mengatakan dia ada agen terbaik. Lalu apa yang kita katakan kepada dia? Nah, ini kalimatnya bagus sekali ya. Kita berkata bahwa kalau Bapak sudah punya satu agen yang terbaik, apa ruginya Bapak punya dua agen yang terbaik? Kan lebih bagus. Misalnya Bapak punya toko, apakah Bapak akan lebih tenang jika hanya menggantungkan pasokan barang-barang toko dari satu supplier saja, atau lebih dari satu, Pak? Nah, itu sebabnya saya ada di sini. Nah, kita mau mengatakan kepada nasabah bahwa kalau dia bisa dibantu dua orang kan sebenarnya lebih bagus dibanding hanya dibantu satu orang. Apalagi kan konsep kita kan dibantu oleh satu tim, jadi lebih enak. Oke, kalau nasabah lanjut ngomong klaim susah dan sedikit dibayar, ya lanjut lagi bahas di poin ke-15 yang di atas. Kenapa nasabah klaim nggak dibayar? Oke, kita lanjut ke poin 21 ya. 21 saya minta tolong Cilina untuk jawab ya. Kata agen lain, kalau polis perusahaan asuransi S harus bayar seumur hidup, sementara asuransi dari perusahaannya hanya perlu bayar sesuai masa kontrak saja. Wah, ini satu pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Tapi izinkan saya jelaskan hal ini dengan sebuah perumpamaan. Katakanlah Bapak sedang mau membuka sebuah usaha. Bapak sewa sebuah ruko. Nah, pada umumnya dalam perjanjian itu dikatakan bahwa perjanjian ini berlaku 3 tahun dengan harga sewa sekian dan kondisi bla bla bla. Nanti setelah misalnya 3 tahun, penyewa boleh perpanjang sewa, tapi dengan syarat dan kondisi yang baru sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Singkat cerita, waktu berjalan sangat cepat. Bisnis Bapak berkembang sangat bagus. Nah, pemilik tahu hal ini. Lalu sampailah waktunya Bapak harus perpanjang sewa. Pada saat itu pemilik bilang, wah sekarang harga sewa naik 50%. Dan sewa harus 5 tahun dan dibayar di depan. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah Bapak kesal atas kejadian ini? Atau lebih celakanya lagi, pemilik sudah tidak mau perpanjang karena dia mau buka sendiri bisnis yang sama di ruko tersebut. Apakah Bapak senang dengan perjanjian seperti ini? Sebaliknya, di toko sebelah ada pemilik yang agak kaku. Orang mau kontrak sama dia harus memenuhi beberapa orang yang mau kontrak sama dia harus memenuhi beberapa syarat dasar. Tetapi begitu dia setuju, maka kontrak ini akan berlaku jangka panjang. Tapi di awal, ruko harus dikontrak minimal 2 tahun. Selanjutnya, yang menentukan mau perpanjang atau tidak adalah si penyewa, bukan si pemilik. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, Bapak akan pilih ruko yang mana? Saya yakin Bapak akan pilih yang terakhir. Sama dengan perusahaan asuransi X, Pak. Memang pembayaran biaya asuransi dan administrasi adalah seumur hidup. Tapi hanya jika nasabah mau manfaat asuransinya tetap berlaku sampai seumur hidup. Jika tidak, nasabah berhak putuskan kapanpun dia mau. Sebaliknya, ini hanya sebagai pengetahuan saja ya Pak. Asuransi tradisional harus dibayar selama masa kontrak, misalnya 20 tahun. Jika gagal, maka polisnya lapse. Kalau ada klaim setelah lapse, tidak akan dibayar. Sedangkan dengan unit link, masa menabung adalah 2 tahun. Selanjutnya, nasabah berhak minta cuti premi. Sepanjang dalam rekeningnya tersisa cukup uang untuk bayar biaya asuransi dan administrasi. Polisnya akan masih tetap berlaku walaupun sudah tidak store lagi. Oleh karena itu, jika terjadi klaim seperti di atas, maka klaim tetap dibayar. Nah, itu kalau sial. Tapi anggaplah kita beruntung ini, Pak. Selama belasan tahun kita sehat-sehat saja. Tapi di penghujung masa kontrak, misalnya di tahun ke-18 atau 19 polis, kondisi kita memburuk. Tapi belum bisa klaim. Nah, menurut akal sehat Bapak, apakah asuransi tradisional akan sepanjang kontrak polis jika orangnya sudah sakit-sakitan parah seperti itu? Mungkin orang tersebut masih di asuransi.
tapi dengan premi yang ekstra mahal sesuai dengan penentuan dari perusahaan asuransi berdasarkan kondisi terakhir. Apakah itu adil? Tentu tidak kan? Bagaimana dengan perusahaan asuransi X? Nah, sesuai dengan konsep yang saya ceritakan di atas. Walaupun nasabah sakit-sakitan, hak nasabah yang menentukan polisi yang mau diperpanjang atau tidak, bukan perusahaan asuransi X. Nah, sekarang Bapak pilih yang mana? Mau nasib ditentukan Bapak atau ditentukan oleh perusahaan asuransi? Wah, panjang ya Cilina ya. Udah diingat. Panjang kali dong. Jadi ini sebenarnya konsepnya kalau kita ada ketemu kompetitor yang jual stand alone. Sekarang kan Prudential ada jual hanya beli rider kesehatan. Jadi hanya bayar biaya asuransi khusus kesehatan. Bulan depan Sekus akan launching sih yang stand alone yang hanya fokus satu produk kesehatan aja. Jadi dia tiap tahun bayar tapi sisanya hangus. Jadi di mengatasi keberatan ini ketika unit link berbanding dengan stand alone. Stand alone itu kalau kita tahu kan dia bayarnya kan 1 tahun sekali. Tradisional ya dok? Ya, dia asuransi tradisional jenis asuransi berjangka kayak asuransi mobil. Asuransi mobil kan bayar sekali. Tahun ini berjalan. Tahun depan kalau nggak lanjut bayar kan mati polisnya. Mati ya. Nah, ini mau bandingkan antara unit link dengan asuransi tradisional yang sifatnya berjangka itu. Setahun sekali hangus, setahun sekali hangus. Prinsipnya sih kita pahami bahwa asuransi berjangka itu kalau bayar ada manfaat, kalau nggak bayar kan hangus. Kalau asuransi mobil hari ini kamu bayar, kamu ada klaim, banyak klaimnya, tahun depan bisa aja diputus atau dinaikkan biayanya. Nah, kalau kita udah ngerti prinsip itu, kita tinggal contohkan sewa ruko ini. Kita usaha sewa ruko, anggap kita 3 tahun lancar, harga sewanya tetap. Tiba-tiba karena dia lihat usaha kita laku, dia naikkan harga. Atau bahkan stop sewa kita. Nah, itu mau jual sendiri. Nah, ini mau contohkan bahwa seandainya kalau asuransi kesehatan itu nggak mau diperpanjang sama perusahaan karena lihat ini sering klaim. Perusahaan yang jual asuransi stand alone contohnya kayak Sinarmas, Prudential, dulu Allianz. Sekarang mereka jual dua-duanya. Kelebihannya dia murah. Karena kan perusahaan nggak ada ikatan, dia harus perpanjang dia sampai seumur hidup. Bedanya dengan IMC adalah, IMC nggak boleh diputus kontraknya sama perusahaan. Itu harus lanjut terus. Nah, itu bedanya. Preminya 1:2. Kemarin saya sudah dikirimi slide dari Prudential, berapa sih biaya-biayanya. Nanti saya sharing di grup. Oke. Poin ke-21 jelas ya? Gampang ya? Ini mau ngomong kalau harga unit link turun gimana? Kayak sekarang kan harga unit lagi turun 30%. Gimana kita jawabnya? Ya. Siapa yang mau gantian lah biar nggak capek. Ayo, Elis dok. Elis lah. Pak Prospek, sebelum saya jawab pertanyaan ini, boleh saya tanya sesuatu? Begini Pak, ada teman saya kemarin naik SQ, tapi waktu mendarat di New York ternyata terjadi guncangan hebat. Tapi Pak, seluruh penumpang bertepuk tangan ria. Bapak tahu kenapa? Karena pesawat mendarat dalam kondisi darurat. Mengapa bisa mendarat dengan baik? Karena SQ mempunyai pilot yang handal dan pesawatnya kualitas prima. Nah, begitupun perusahaan asuransi X. Perusahaan asuransi X ibarat perusahaan SQ. Pesawatnya adalah unit link, sedangkan pilotnya adalah para fund manager yang hebat. Kita tidak bisa pastikan topan tidak ada, tapi kita bisa hindari dan kendalikan pesawatnya. Begitu juga perusahaan asuransi X. Kami tidak bisa pastikan krisis ekonomi tidak ada, tapi dalam kondisi perekonomian yang terguncangkan hebat,
terutama di sektor keuangan, reksadana, perusahaan asuransi X masih tetap menghasilkan hasil positif, sementara yang lain sudah anjlok. Bukankah prestasi ini patut diacungkan jempol? Ya, dia mau mengatakan bahwa saham itu ya bisa naik turun apa. Yang penting kan investasinya jangan salah investasi. Kalau contoh kasusnya Jiwasraya Bumi Putra salah investasi, dia beli saham yang jelek, ya dia hancur. Tapi ini kan kita banyak kan beli saham blue chip. Jadi sebenarnya sih aman sih, dia butuh waktu untuk kembali. Oke, ini ada contoh lagi mengatakan kok bisa bayar klaim gitu besar. Ayo, siapa yang bersedia? Ini contoh kasus yang dari prudensial ya. Nanti tinggal diganti aja bahasanya jadi yang sequis. Oke, ada? Kalau ini boleh nggak buka videonya? Biar kita tahu nih orangnya ada atau nggak ada. Nah, aku masih di depan loh. Kita buka Masih video. ada lah, Dok. Oh, dan nyetir Masa ah. nggak ada? Aku Ya lah, udah. Dok, Aku nggak bisa. Ya Ya, udah, aku siapa baca, yang bisa Dok. bacain? Aku Dok. Ya, lanjut. Nah, begini Pak. Pada prinsipnya, perusahaan asuransi X bukanlah perusahaan sosial, tapi dia adalah perusahaan bisnis yang tentu juga mau cari untung yang wajar. Perusahaan asuransi X bergerak di bidang yang menjamin resiko, sehingga dia mempunyai tim riset dan pengembangan yang handal. Berdasarkan survei dan data statistik puluhan tahun, dia bisa menghitung bahwa dalam jumlah penduduk sekian, maka tingkat kematian rata-rata hanya sekian. Sehingga dia sudah perhitungkan bahwa dengan premi sekian, dia masih bisa bayar klaim. Selain itu, perusahaan asuransi X, sebagaimana perusahaan asuransi lainnya, dia juga tidak mau ambil menanggung resiko sendiri, tapi dibagi rata dengan perusahaan lain, yakni perusahaan asuransi dengan demikian jika ada satu klaim besar maka dia tetap akan bisa bayar. Perusahaan asuransi X hanya akan mendapatkan problem besar jika secara mendadak semua nasabah meninggal atau seluruh nasabah tarik uangnya. Tapi kemungkinannya seberapa besar sih Pak? Lagi pula sebagai informasi saja Pak, berdasarkan laporan dari majalah Fortune 500 edisi Juli 2006. Ini digantilah dengan sequis. Kita kan udah tahu sejarah sequis. Mana, Dok? Yang mana, Dok? Yang ini. Jadi gantinya adalah sequis adalah perusahaan asuransi yang sudah berdiri 36 tahun di Indonesia. Sudah mengakuisisi 2 perusahaan asing, New York Life dan MetLife. Dan perusahaannya selalu profit dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, itu gantinya itu. Oh. Sampai Oke. mana, Dok? Jadi bingung, Dok. Bingung. Aku jadi bingung. Aina Ya. bingung. Ya, nggak apa-apa. Artinya belum hafal. Jadi kata kunci dari perusahaan sequis adalah dia perusahaan sudah berdiri 36 tahun di Indonesia. Kemudian dia membeli 2 perusahaan asing, New York Life dan MetLife. Sekarang kerjasama dengan Nippon Life lagi. Nippon Life itu 10 besar perusahaan asuransi di dunia secara aset. Jadi kita merupakan bagian dari Nippon Life yang grup besar. Oke, yang ingin disampaikan kenapa perusahaan bisa bayar klaim sebenarnya simple ya. Artinya perusahaan sudah hitung berapa sih biaya asuransi yang harus dibayar oleh si nasabah. Karena ada namanya tim aktuari. Dan ada namanya tim aktuari itu menghitung berapa sih biaya harus dibayar seorang nasabah untuk mendapatkan manfaat seperti ini. Kemudian ada tim underwriting. Tim underwriting adalah tim yang mensortir siapa yang boleh masuk atau enggak. Kalau yang resikonya terlalu tinggi, misal udah pernah sakit kanker, sakitnya berat, itu nggak bisa masuk. Jadi kan resikonya jadi rendah. Nah, selama underwriting-nya ketat,
atuarinya juga rapi, manajemennya bagus, perusahaan asuransi bisa tahan lama. Oke. Nah, ini yang paling sering dijawab, ditanyakan orang kalau kita lagi prospek orang yang pebisnis. Nah, misalnya, coba Ciria, aku prospek di nasabah mengatakan lebih baik investasi di bisnis, pasti dapat return yang lebih baik. Saya sangat setuju, Pak. Kita harus maksimalkan investasi, tapi apakah selama ini Bapak menaruh semua uang Bapak dalam bisnis? Tentu tidak kan, karena ada sebagian kita taruh di tabungan karena kita perlu untuk cash flow harian. Ada yang kita taruh di properti untuk rumah tinggal, ada yang kita pakai di lukisan untuk hobi koleksi, ada pula yang dipakai untuk wisata. Setiap porsi pasti ada fungsinya yang optimal. Nah, begitu juga dengan asuransi. Ini adalah program untuk kepastian masa depan anak dan keluarga walau apapun yang terjadi. Ya, ini maksudnya gimana Ciria? Mungkin Ciria boleh tambahkan penjelasannya? Maksudnya kita jangan taruh semua uang kita di satu keranjang. Jadi diversifikasi. Jadi ada yang untuk yang jangka pendek yang bisa ditarik sewaktu-waktu, ada yang untuk yang jangka panjang, ada yang untuk yang apa namanya? Kayak properti itu untuk rumah tinggal. Jadi masing-masing ada porsinya, jadi nggak semuanya melulu taruh di investasi semua. Mesti ada juga porsi untuk proteksinya. Ya, berapa persen Cici masih ingat yang diajarkan Sanjay Tolani? Yang untuk Porsi pengelolaan jiwa. Nah, Jiwa 10 kali pendapatan tahunan ya. Benar. Untuk penyakit kritis 5 kali penghasilan tahunan. Ya, benar. Nah, pensiun berapa persen ya? 20 ya? 20% dari penghasilan yang kita dapat. Boleh. Untuk dana dana pendidikan 5% ya? 5%. Nah, ya. Satu lagi? 5% dari penghasilan tahunan ya? Lupa. Iyalah, 5% dari penghasilan. 5% dari penghasilan. Itu aja kan, Doan? Ya, itu aja. Itu porsi yang dianjurkan. Oke. Ini ada lagi yang ngomong, apakah perusahaan Anda dapat menjamin bunga yang ditujukan? Sebenarnya itu bukan bunga ya, tapi kenaikan hasil investasi. Ini kita nggak usah bahas lah ya, karena harusnya kita sudah tahu. Nah, kadang kita jumpa orang yang suka banding-bandingkan harga. Misalnya dia bilang, kata agen perusahaan A, produk Anda mahal sekali misalnya. Kira-kira gimana jawabnya? Ci Aina boleh bantu? Dok, aku lagi balas WA sampai mana tadi, Dok? Yang nomor 2. Kata agen perusahaan A, produk Anda mahal sekali. Produk Anda masih 28 ya, Dok? 28 ya? Nah, ini satu kenyataan yang sangat menarik. Kalau saya boleh tanya, berapa harga satu cangkir kopi? Bisa 2.000, bisa juga 30.000, bukan? Kenapa ada yang mau beli kopi Starbucks 30.000 secangkir, sementara dengan uang yang sama bisa beli 15 cangkir kopi dengan harga 2.000? Ini karena kualitas pelayanan lebih mahal dari kualitas produk. Kalau boleh saya sampaikan, bisa jadi produk dari perusahaan A lebih murah. Tapi jika Bapak beli produk murah, bisa tidak mengharapkan pelayanan yang terbaik dan hasil investasi terbaik. Bisa tidak ketika kita berada pada kondisi yang paling membutuhkan pelayanan. Kita bisa memastikan bahwa perusahaan tersebut masih eksis, agen tersebut masih ada di industri ini. Ini hanya asumsi kalau produk kami mahal. Lagi pula setiap produk mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.
Bapak bisa minta pada agen perusahaan A untuk tunjukkan produknya yang terbaik dan minta dia buatkan ilustrasi secara apple to apple. Programnya yang sama dengan program kami kepada Bapak. Setelah itu Bapak lihat sendiri. Jika perlu, saya dengan senang hati akan tunjukkan keunggulan program kami. Saya minta maaf bahwa saya tidak bisa menyebutkan kelemahan produk perusahaan asuransi lain karena tidak etis. Tapi saya bisa jelaskan keunggulan-keunggulan produk kami kepada Bapak. Bapaklah yang akan membandingkan sendiri. Ini hanya sekedar info dari salah satu klien pada akhirnya klien tersebut memilih produk kami. Beliau suka produk kami karena di produk lain tidak memiliki fasilitas seperti di polis asuransi ini dan hasil investasi sangat oke. Dok, ini pas sekali dok, aku lagi prospek, kena yang ini. Nah, Dia bandingkan sama Panin. nah, jadi kalau mau bandingkan, kita boleh ngomong seperti ini. Pelayanannya beda. Kemudian Iya. minta buat ilustrasinya apple to apple. Maksudnya apa apple to apple? Dengan Semuanya sama. manfaat yang sama, investasinya juga harus sama. Manfaat. Jangan 2 kamar dibandingkan dengan 1 kamar ya pasti beda. Jangan 30 miliar dibandingkan sama 3 miliar. 1,5 miliar aja Cilina. Oh, bikin Tapi pola preminya 800.000. Ini aku buat kasih dia kan turun jadi 1.125.000. Tapi WPDD aku nggak kasih. Tapi dia masih keberatan ini. Dia bilang terlalu berat Ci. Ntar deh kalau mau info Cece ya katanya. ya. Aku udah minta bantuan sama Ciri. Ajak retirement loh, ajak retirement. Retirement ya. Ada Ci. Aku udah buat proposal kasih dia juga. Tapi dia kayak mau masuk yang kesehatan. Oke. Jadi dia Panin kasih dia single bed atau double bed? Yang Panin. Ya. 1,5 limitnya dok. Kata Ciria seharusnya 2 ya. Kamar sendiri atau 1,2 berdua? orang. Dia nggak bilang. Ya, Minta jadi contoh. kalau nasabah banding-banding, kamu minta aja, coba minta proposal aku bantu pelajari. Oke dok. Jadi kalau single bed banding dengan double bed ya pasti udah beda. 1,5 banding 30M sebenarnya lebih mahal yang Panin sebenarnya. Iya. Ya lah, mau 30 M premi kuice ya ceko gue. Mau 20 polis loh itu. Iya. Ya. Jadi Aku pernah dapat yang begini, akhirnya menang masuk sekuis juga sih. Iya, Ci. ya harusnya sih bisa menang. Aku kalikan loh limitnya dia setahun berapa. Kalau dia mau ke nggak 30 M, telepon, masalahnya. gak usah telepon, pakai WhatsApp aja, ketik-ketik kalau email. Tapi minta proposal paninnya lah biar bisa nampak. Jadi aku bilang kalau proposal panin mau dapat 30 M, tuh kalikan lah preminya mau berapa. Sebulan berarti dia harus cek oh iya betul juga ya. Ya iya dong. Itu baru apple to apple. Nah, gitu ya, Ci ya. Harus Yalah. sama, mau bisa Baru bandingin. adil. Bener itu Ci, aku kemarin pun gitu. Tapi aku dibandingin sama Generali yang 1M. Wah, kalah kali lah dia. Mau dikalikan 30 M. Preminya cuma 745 aja. Sedangkan yang gua buat 1.950.000. Nah, jadi dibandingin kan saya juga seperti Cilina bilang. Cobalah kamu pikirkan, 1 tahun kamu 1M, di sini 30M. Memang nggak kebayang ya, mungkin 1M, 30M untuk apa? Tapi kan itu kan untuk jangka lama. Kalau 5 tahun ke depan kamu ganti lutut 1M gimana? Mana cukup? Dia pikir-pikir 1 malam akhirnya ke sekuis juga. Ya. Sebenarnya kayak jual mobil lah. Ya, Teman-teman, seperti dokter bilang ya, Dok. teman-teman tahu nggak rumah di Citraland lagi laku keras? Rumah yang di Citra Gama City, itu lagi laku sekali. Sekarang kan karena nggak ada tempat liburan, orang naik sepeda di Citra. Karena lihat bagus, akhirnya beli. Aku lihat salesnya sering broadcast, laku lagi. Padahal itu mahal loh.
Kalau dibandingkan, jadi harga tanahnya 1 meter bisa 10 juta sampai 12 juta. Tanah di tempat lain cuma 3 juta, 4 juta. Tapi kenapa dia laku? Karena dia punya kelebihan. Jadi kita harus bisa cerita kelebihan produk kita kepada orang lain. Baru dia bisa beli dengan kita. Oh ya, Cilina kan nasabah baru klaim 200-an juta ya. Iya, Dok. Coba Cilina testimoni dulu. Gimana? UP meninggal dunia. Sakit. Sakit hamil no Pak Tiao. Gas meledak. Lagi masak. Punya waci. Wajang. Jadi karena masih ada selisih bayar 8 juta, jadi kita belum 7 publish. jutaan, Dok. 7 juta, 7 jadi kita belum jutaan. publish. Tapi kita cerita di sini aja Lagi dulu. urus. Coba Ci Aina cerita. Ya, pencas. Cerita dari mana ini, Dok? Dari Tapi cerita, itu klaim kecelakaan lah, makanya Ya, nggak ada kecelakaan. masa tunggu. polisnya baru Iya. Kok bisa Iya, baru- selisih 7 juta? Baru 7 bulan, nah. 7 bulan. Iya, polis baru 7 bulan. IMR ya? Ya, S booster itu untung aku upgrade ke booster. Tapi pun dia ada selisih memang 7 jutaan itu obat herbal sama mungkin disalah paham antara ini dokternya sama susternya. Dokternya buat tekanan darah tinggi tapi mungkin dibuat susternya hipertensi. Jadi jadinya selisihnya di situ. Selisih 2 juta untuk dokter penyakit dalam lah. Heeh. Sisanya sih selisih obat herbal. Oh, Iya. herbal. Iya, iya. Jadi dia bayar premi, katakanlah 7 bulan kali 2 juta, 14 juta. Baru 14 juta. iya. Mm-mm. Klaimnya di Medan lah, Kolombia, Ci. Oh, siapa nih? Itu hancur Iya. semua badannya. Dia baru bayar polis baru 14 juta tapi dibayar oleh Sequis 200 jutaan lah. Udah hopuh banget sih. Itu badannya semana itu, Aina? Badannya nggak kena, cuma tangannya Ci yang parah sama muka udah baikan, udah ini. Plastik lah, Ya, operasi plastik, benar. Ya. Si operasi terus. Mehong lah. Hah? Makanya mehongnya di sana juga ya. 3 Iya. kali operasi. Amsyong. Ngeri kali. Ya, 200-an aku terkejut. Mahal kali. Operasi plastik di cover ya, Dok? Operasi karena luka bakar ya bisa. Oh. Kalau untuk cantik ya nggak bisa. Ya. Tapi memang nasib dia loh, Ci. Karena kan Abo dia buat baru apa, Le? tapoa. Oh. Ini teman suami lah. Dia padahal anaknya barusan meninggal juga itu gara-gara pernah ini juga sih masukkan data tapi kan kena tolak kan karena bawaan lahir itu nggak bisa. Baru beberapa bulan lah anaknya itu meninggal di rumah sakit Pineng. Anaknya usia? 9 tahun ya? bulan lah. 9 bulan 6 gitulah. bulan aja ya. Ya, ya. Dia baru balik dari Pineng karena sempat 3 bulan kena lockdown, nggak boleh pulang ke Medan kan, nggak lama kena ini loh. Ayo, Majang. Jadi masak di rumah pun bisa meledak, bisa habis ratusan juta. Makanya. Kali. Yo, Aina, ini le testimoni lah, Cayo. Iya. Oke, thank you ya Cilina ya. Lalu ada lagi ngomong produk kalian jelek tapi mahal. Jelek tapi mahal. Nah, ini udah kena black campaign ya, kampanye hitam. Cilisa lah paling jago kalau jawab kayak gini. Coba Cilisa jawab. Nomor 29 ya, Dok? Ya, Ci. Ya, benar menurut mereka. Tapi kalau Bapak mau beli handphone Nokia, tapi tanya sama sales Samsung, apa katanya? Berbicara soal mahal dan murah, ibarat kita cari sekolah untuk anak. Apakah kita cari yang murah atau yang bagus?
Sama halnya kita seandainya kita harus masuk rumah sakit. Apakah kita cari rumah sakit dan dokter yang bagus, atau cari rumah sakit yang murah dengan dokter yang baru lulus kuliah, yang lagi cari pengalaman? Dah, Dok. Dokter, Dok. Maksudnya apa itu, Ci? Ya, maksudnya kan kalau misalnya bilang produk kita itu jelek tapi mahal, ya sama seperti ini ya. Seperti yang tadi saya baca kan, kita kalau misalnya mau beli handphone atau mau beli mobil, kita mau beli mobil Fortuner, tapi kita tanya-tanya sama Toyota Avanza, itu sudah pasti beda lah, Dok. Iya kan? Atau nggak usah Beda Avanza lah, merek, beda merek. Innova aja pun udah pasti beda ya kan? Jangankan beda merek, kualitasnya pun pasti udah jauh. Jadi sama seperti kita kalau misalnya di asuransi juga begitu. Kita misalnya mau beli asuransi kesehatan dengan fasilitasnya yang oke, kamar 1 bed, kemudian limitnya gede. Tapi kita nanya-nanyanya sama yang asuransinya ngasih limitnya kecil. Memang premi lebih murah, tapi kan kualitasnya itu dengan kita bayar kalau misalnya kita kalikan sama juga kan. Malah lebih mahal. Jadi kalau kita mau bandingin seperti tadi ya, kita bandinginnya itu kualitasnya sama, terus nilainya sama, fungsinya sama, baru kita bisa tahu mana yang mahal, mana yang jelek. Tapi kok kita bandingin sama yang memang enggak sama kualitasnya, ya pastilah. Mana mungkin lah kalau misalnya udah beda itu kita pasti bilang murah ya, atau misalnya kita bilang jelek itu udah pasti udah berbeda. Ya, mantap. Oh ya, Ci Aina, saya mau tanya dulu. Hasil operasinya bagus nggak, Ci Aina? Halo, Ci Aina. Aku belum ke sana sih, Dok. Tapi dari dengar ceritanya, Bagus sih. tahu nggak kenapa Mukanya- bagus? Karena paling mahal dokternya. Karena itu dokter yang paling nomor 1 untuk bedah plastik di Kota Medan. Ya kan, Siapa sama namanya, juga. Dok? Berarti paling mahal kan, Dok? nama dokternya siapa, Dok? Itu pakai dokter apa? Dokter Dokter Frank. Frank. Oh, Dokter Frank. Yang di Setiabudi ya? Iya, dia juga praktek di Setiabudi. Oh. Jadi dia kepala bagian bedah plastik di Kota Medan, kepala dokter bedah plastik. Jadi boleh dikatakan dia paling senior lah kalau di Kota Medan. Makanya ya lumayan harganya. Kemarin ada nasabah ke dokter yang lain 100 juta. Luka bakar kaki, tapi nggak separah inilah, ini lebih parah. Makjang. Ya dengan fasilitas, aku kan dihubungi sama pasiennya, katanya boleh nggak ditunda ke dokter karena nggak ada keluhan. Aku bilang kalau nggak ada keluhan, obat masih ada, ya nggak usah, ditunda aja. Lagian ke rumah sakit kan repot ya, apalagi sekarang banyak COVID. Saya kasih tahu teman-teman ya, dokter paru yang di Kolombia itu lagi opname karena COVID. COVID dia kan, Dok? Iya. Jadi, Siapa namanya, Dok? oh jangan sebut nama, ini kita rekam soalnya. Nanti kalau mau tahu kok cek. Ya, jadi kalau boleh dikatakan kita sekarang harus lebih hati-hati lah kalau keluar kemana. Kita juga ingatin saudara kita, kenalan kita. Ya, karena dokter paru yang ngurusi pasien di Kolombia itu sekarang pun lagi susah, lagi berat. Kolombia terima COVID ya, Dok ya? Iya, rata-rata rumah sakit swasta terima COVID kok. Murni Teguh pun terima sih, aku tahu. Dok, tapi kata adikku enggak, Kolombia, Siloam baru di bagian bawah. Ada Itu juga. kan, Ci, kemarin aku ke Kolombia kan, aku jumpa sama dokter yang penyakit dalam. Dia bilang, itu di lantai 3 Kolombia semuanya itu COVID, pasien COVID. Oh iya. Di lantai 3. Makanya aku buru-buru cepet-cepet keluar. Ya. Apalagi dengar itu tadi dokter bilang yang parunya itu udah COVID. Waduh. Padahal sebenarnya mau cari dia juga kan.
Rupanya dia pun udah di lantai atas, udah di opname. Wah, nggak jadilah. Ya, hati-hati lah sekarang. Oke, baru kalau ada orang tanya, kamu hanya jelaskan yang bagus, kelemahannya apa? Nah, coba siapa yang belum ngomong? Biar Dedi cepat. dok, Dedi. Dedi udah Dedi ada. kabur. Ya ampun. Si Program Penny, ini Penny sangat suruh nih nggak masuk. Kok Irwana bagus. bisa? Ah, Kok kok ini? Irwan. Dikit aja kok ini. Tunjukkan pesonamu kok. Juban holo kok Iwan. Kancia. Oh, Oh. ya, Cilina aja. Ulang lagi. Program ini sangat bagus, tetapi menjadi kurang bagus Halo. kalau hanya menabung sebentar, lalu diberhenti. Oh, lu lah ya. Tidak dilanjutkan dalam jangka menengah dan panjang, ya sama juga seperti kita beli tanah. Kita yakin dalam jangka panjang harganya akan naik secara signifikan. Tapi kalau kita beli tanah kan ada biayanya, ada pajak beli maupun jual. Kalau kita beli lalu sebentar kemudian kita jual lagi, maka mungkin sekali kita nggak untung, maka mungkin sekali kita nggak akan untung, bahkan bisa rugi. Maksudnya gimana Cilina? Coba jelasin. Beliau kalau mau klaim masih yang aja lo. Tapi apa lo klaim mana koi me? Nah, itu cara penyampaian pertama. Coba yang lain caranya. Kelemahannya ya kalau nggak diklaim. Tapi apakah Cici mau klaim gitu cepat? Kemarin ada lo Tancu jelasin. Ya, boleh dikatakan sebenarnya kalau asuransi itu kan kalau nggak klaim kan, apalagi kalau kesehatan kan uang hangus ya. Apalagi kalau bukan tradisional balik modal ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang unit link kan rata-rata uang habis. Ya kalau nggak ada klaim ya sebenarnya rugi. Ya kita cerita apa adanya orang kadang ngerti kok. Apalagi kalau dia mau cari manfaatnya. Oke, thank you Cilina. Oke dong. Kemudian kita lanjut ya. Saya masih sehat dan bisa cari duit, tidak butuh asuransi untuk jaga-jaga masa depan saya. Nah, Ciria lah ini. Ini paling sering jumpa dia kayaknya. Ya, Nah, coba. Dia tidak Saya butuh sangat asuransi katanya. saya sangat setuju dengan pendapat Bapak, tapi boleh saya bertanya sedikit. Apakah kantor, mobil, rumah Bapak semuanya diasuransikan? Jika jawabannya ya, mengapa Bapak asuransikan? Karena mobil berada di jalan, resiko sangat tinggi, sering terjadi kecelakaan dan kehilangan. Jadi menurut Bapak, itu sebanding dengan biaya yang Bapak bayar dan terukur, ya jadi fair kan? Ya kalau karena nilainya kecil, jadi tidak terasa berat. Makanya ngapain kita harus khawatir kehilangan ratusan juta setiap saat. Sementara dengan resiko terukur, kita hilang beberapa juta bisa mengatasi kekhawatiran tersebut. Itulah sebabnya sebuah rasa peace of mind itu memang ada harganya. Jika jawabannya tidak, wow, saya sangat kaget. Mengapa Bapak tidak asuransikan? Pak, jelaskan Ci, maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana nih terjadi? Maksudnya gimana nih, Dok? Dia compare ke asuransi mobil. Asuransi mobil kan di jalan, resiko tinggi, bisa kecelakaan, bisa hilang. Jadi kalau mobil 200 juta rusak, contohnya kayak yang artis kemarin loh yang dibakar mobil Alfa-nya. Itu Oh iya, aku katakanlah udah 1 lihat. M. Nah, 1 M itu hilang loh. Dan Udah itu nggak dibakar. bisa klaim. Kenapa? Dia nggak perpanjang asuransinya. Katakanlah kemarin asuransinya 10 juta setahun. 10 juta setahun, kalau mobil kemarin terbakar, dia bisa klaim loh 80% atau 70% dari harga mobil itu. Bisa kalau 70%, maka bisa klaim 700 juta. Dia bayar 10 juta, bisa klaim 700 juta. Ya kita habis ratusan juta karena kita nggak punya asuransi. Tetapi kalau kita beli asuransi, kita bayar sedikit, kita dapat manfaat itu. Ini sih maksudnya. Oh. Jadi uang kecil beli uang besar.
Seperti asuransi rumah juga. Rumah itu harganya 500 juta. Kalau terbakar ya habis 500 jutanya dan nggak ada tempat tinggal. Kalau kita beli asuransi rumah kan sekitar 0,1% ya. Atau berapa. Kalau rumahnya daerah yang risiko tinggi, ya sebanyak ada asuransi rumah. Kalau mobil sebenarnya wajib ada sih. Karena kan di jalan terus risiko tinggi. Apalagi diri sendiri. Oke, lanjut lagi ya. Ini kalau ketemu anak muda, saya masih muda dan bujangan, tidak ada kebutuhan yang urgent. Saya coba minta tolong Cili saya karena dia masih muda dan bujangan. Boleh, silakan Ci. Dari mana dokter tahu bujangan? Tahu lah. Sekarang ini justru saatnya mengapa? Karena Anda mempunyai kemungkinan besar untuk bisa diterima dengan biaya rendah karena masih muda, serta keleluasaan menabung karena belum ada tanggungan. Lagi pula kita bukan anak mami, bukan? Saya yakin Bapak adalah orang yang sangat independen dan tidak mau bergantung kepada orang tua. Persoalan yang timbul berdasarkan survei adalah bahwa orang yang meninggal 85% didahului dengan sakit keras. 70% berbiaya besar, sedangkan 15% sifatnya mendadak. Tentu kita tidak ingin orang tua kita keluarkan biaya pengobatan kita yang sebenarnya bisa mereka simpan untuk hari tua ketika kita katakanlah sudah tidak ada lagi kan? Sebagai contoh, coba kita lihat orang kaya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana ia sekarang? Menurut Bapak, apakah uang ratusan juta rupiah yang bisa dihemat tersebut bisa berguna untuk masa depannya? Oke, coba jelasin maksudnya apa ini, Ci? Jadi, ini untuk yang tadi dokter bilang ya, masih bujangan. Jadi kan dok, artinya kita ini bisa membeli asuransi itu lebih bagus sih di saat kita masih muda ya. Nah, di waktu kita masih muda, tentunya kan kita masih sehat. Beli asuransi itu pasti jauh lebih murah kalau dibandingkan umur yang lebih banyak. Dan juga ketika kita masih bujangan, katakanlah kita belum ada tanggungan. Paling kita juga hanya untuk diri sendiri kan, dan juga mungkin untuk membantu orang tua, mungkin hanya uang saku sedikit lah. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk orang-orang nasabah yang bujangan, agar mereka juga bisa mengerti bahwa kalau kita beli asuransi sekarang kan selain kita belinya murah, kita juga bisa mengurangi beban orang tua kita kalau kita sakit atau terjadi resiko tutup usia atau apapun itulah. Sehingga orang tua kita itu tidak perlu mencari uang atau mencari pinjaman atau menjual aset mereka hanya untuk membayar biaya rumah sakit kita. Mantap. Seperti itu, dok. Intinya mengajak anak muda bertanggung jawab kepada hidupnya sendiri. Iya. Oke. Ini ya, udah sisa 4 lagi. Kak atau teman saya bilang tunda dulu, jangan cepat punya asuransi. Nah, coba si Aina lah. Dok. Ya, lanjut. Yang mana, Dok? Tadi lagi ini ada teman datang, Dok. 3. Pak, boleh nggak Bapak tanya beliau, apakah beliau mau buat pernyataan kalau terjadi sesuatu atas diri Bapak? Beliau mau berikan sekian ratus juta untuk biaya pengobatan dan biaya hidup keluarga Bapak selanjutnya. Jika iya, saya sangat sarankan Bapak tunda. Ini sebenarnya sindir halus ya. Sindir tipik yo kayak hengo. Kalau terjadi sesuatu, mau nggak siapkan ratusan juta jika terjadi sesuatu. Ya. Nah, ini tajam sih sebenarnya kalau ngomong kayak gini. Ini ngomongnya juga harus muka kita harus serius. Baru menunjukkan bahwa kita serius. Oke,
Lanjut ya. Saya belum ada pemikiran punya asuransi. Cilina? Memang sebelum saya datang, Bapak belum berpikir. Justru tugas orang-orang seperti saya inilah untuk membantu Bapak memikirkan hal-hal penting yang mungkin Bapak lupa. Ya, Sedap. ini keren ya ngomongnya. Ya, Memang saya belum pikir. Memang Bapak belum pikir. Tugas saya datang untuk memang membantu sebelum Bapak saya mikirkan datang, hal penting yang mungkin Bapak lupa. Kita angkat dia, berarti dia orang sibuk yang penting, jadi sampai lupa. sampai lupa ya. Ya, ini hebat nih bahasanya. Oke, lanjut ya. Bagus, tapi saya tidak ada uang. Nah, tak ada uang gimana? Cili salah. Saya nih dokter. Kak Golda, boleh. Kak Golda baru closing hari ini ya, baru bayar. Congrats, Kakak. Mhm. Oke, bagus. Tapi saya tidak ada uang untuk menabung. Tergantung seleksi prospek kita sedari awal. Tapi kebanyakan karena dia belum menganggap perlu untuk ikut tabungan ini. Asking right question, find the need, build up the interest, give them the best solution. Jika hanya alasan saja, kita bisa coba yang berikut ini. Mengapa menurut Bapak tidak mampu menabung? Oke, menurut pengamatan saya, setiap hari Bapak pasti mampu menyisihkan katakanlah 50.000 untuk ditabung. Benar kan, Pak? Jika dia keberatan, maka katakan bagaimana? Kalau 10.000 per hari. Jika dia mengiyakan, maka berarti Bapak mampu menabung antara 10.000 sampai 50.000. Mari kita cari tahu di mana titik angka terbaik yang bisa memberi peluang Bapak menabung, tapi tidak mengganggu cash flow harian. Ya, dokter. Mantap. Artinya apa ini, Kak? Artinya, ya, membuat dia disiplin untuk menabung, menyisihkan sedikit gitu dari penghasilannya. Jadi kita Ya, arahkan yang dia memaksa dia sih, sanggup, Pak, sanggup dokter. berapa? Hah? Kenapa, dokter? Kita arahkan dia sebenarnya sanggup bayar berapa? Kan kita tanya dia sanggupnya 10.000 atau 50.000 per hari. Kalau dia bilang 10.000 berarti udah closing yang 300.000 Iya. sekian. Kalau 50.000 berarti closing 1,5 juta. Ini sebenarnya teknik pecah sih. Iya. Memang sih kalau begini, dokter, sepertinya nggak begitu berat ya, apalagi untuk orang-orang yang memang kepengen nabung gitu kan. Dibanding ikut arisan, sebenarnya masih lebih worth it lah. Ya. Ikut asuransi. Mulai dulu lah, prinsipnya kita ajak orang, yuklah mulai dulu. Iya, dokter. Oke, terakhir ini. Terlalu bagus, sulit bagi saya untuk mempercayainya. Saya sih ini nggak usah dibahas kali ya, karena cara menjelaskan zaman dulu yang nggak gitu bagus. Jika investasi ada yang sedang, rendah, tinggi. Kalau itu nggak usah kita bahas lah, karena kan kita udah tahu cara kerja unit link. Oke.